Nih Om, ada yang ngomong nih. Aku jadiin pertanyaan aja ya. Dari anak baik itu, pernah nggak kalau Om Bon itu propose sesuatu dipakai konsepnya, tapi mereka pakai orang lain? Pernah nggak Om? Wah, kalau itu sering. Sering. Ya itu. Aduh, aku sedih. Yang Dunia terakhir anak itu kreatif seperti ini. ini bodo amat ya mau di-upload di YouTube atau apa. Konsep XL Future Leader itu yang bikin gua. Kenapa yang menang interface? Addiction yang bikin. Sebel karena itu apa ya, etikanya itu nggak ada. Nggak ada itu. Jadi gini brengsek guys. sih ya. Jadi kita tadi kan udah ngomongin nih dunia broadcasting, ngomongin voice over, voice acting, voice dubbing, kehidupan radio bukan sih, ngeradio. Kehidupan broadcasting, radio ya. Ya kehidupan broadcastingnya Om Bon. Dan tips and tricks lah ya. Sekarang kita nih kan nggak cuma tertarik sama VOVA broadcasting. Om Bon itu sekarang kerjanya apa? Oke, kalau ditanya sekarang kerjanya apa, aku akan menjawab dengan bahasa paling mudah dicerna orang. Kerjaku sekarang ini serabutan. Bener dong. Freelancer Berarti itu bikin apa serabutan. aja? Serabutan. Freelancer itu kerjanya serabutan. Karena sekarang ini adalah aku seorang full-time freelancer yang bekerja untuk 3 kantor dan memegang lebih dari 6 brand. Waduh, 3 kantor. 3 kantor. Satu aja nggak capek ya? Satu kantor nggak capek. Itulah enaknya dunia kreatif agency. Bukannya setauku nih Om, creative agency itu di kepalaku mereka kupu-kupu. Kayak anak kuliah pulang gitu. Itu terjadi ketika kalian ngantor. Karena gini, kalau kalian ngantor, jam kerja kalian jelas 9 to 5 atau 9 to infinity. Kalau di agency biasanya 9 to infinity ya. 9 to infinity and beyond. Iya, karena ketika kalian ada di kantor, kalian akan dipekerjakan kayak walaupun tugas-tugas kalian udah selesai, tapi kayak masih di kantor, masih bisa nih dikasih kerjaan nih kayak gitu. Karena aku menemukan itu ketika jadi sebelum pandemi kan aku masih ngantor tuh, tapi setelah pandemi ini kan pola kerjaku berubah gitu, dan aku melihat kayak ya udah, kalau ini kan kerjaanku udah selesai, gue nggak ditambahin kerjaan lagi karena dia nggak tahu gue lagi ngapain di rumah kayak gitu. Tapi kalau di kantor, ya ilah baru juga lagi ngudut bentar di depan gitu, kayak udah dipanggil, Bon ada ini Bon, ini ya nanti get back-nya ini ya. Buset, ada aja dimanfaatin kalau di kantor itu. Benar. Ya. Dimanfaatin dong. Astagfirullah. Tapi yang berarti Om Bon agency pasti ngerti lah kayak gitu tuh. Kenapa? Tapi sebelumnya nih Om Bon pernah nggak sih ngerasain kena pandemi terus tidak bekerja karena nggak bisa nyari kerja gitu? Begini gimana terjadi pandemi ini. Guys, ambil popcorn dulu guys. Gimana nih ceritanya Om? Jadi gini, sebenarnya kan aku mulai kerja di Jakarta lagi setelah dulu, kan sempat tahun 2012, tahun berapa lagi, 2012 sampai 2014 di Jakarta, terus ke Jogja, balik Jakarta, terus balik Solo, dan akhirnya ke Jakarta lagi di tahun 2018 akhir. Iya. Nah, sebenarnya waktu itu ya pengen memulai aja dari Jakarta gitu kan, dan aku kerja di satu kantor agency, di satu agency yang lumayan gede di Jakarta gitu kan, dan di situ waktu itu aku jadi copywriter. Nah, dan itu kerjanya itu kayak sebenarnya masuknya bebas jam berapa, cuman jam kerjanya itu pokoknya 8 jam sehari. Lu mau masuk jam 12, yang penting lu pulang jam 8 gitu. Tapi kantornya buka 24 jam. Iya, enggak 24 jam, tapi
Ya memang kantor agensi biasanya gitu nggak sih? Eh, Emang kantor agensi itu kan kayak kerjanya tidak terbatas ruang dan waktu. Nah, ini kayaknya ada yang Waktu itu. relate nih Om. Ada yang Vietnam Iya. flashback. Ya, waktu itu kenapa Om? Tapi casting. nah waktu itu kan aku kayak merasakan aku tuh nggak cocok kerja kantoran gitu. Karena di kantor tuh bingung mau ngapain, mau ngerjain side job yang lain juga. Karena kan bentuk kantornya kan kubikel-kubikel gitu kan. Jadi kalau ngerjain apa gitu, kalau ada Aduh. orang lewat lu ngerjain apa ya lu? Ngerjain brand apa lu? Lu kan nggak brand itu, kayak nggak enak gitu loh. Jadi kayak untuk mendapatkan SJN itu bisanya kalau udah nyampe ke rumah gitu. Dan waktu itu karena apa namanya ya, rutinitas itu tuh kayak wah nggak bisa nih. Ini jadi kayak gue bukan orang yang cocok dengan yang namanya rutinitas, apalagi rutinitas yang di kantor duduk dan lain-lain kayak gitu. Nah waktu itu ceritanya di bulan Januari tahun 2020 ditawarin untuk kerja di satu IO anakannya Ismaya. Dan waktu itu kita langsung pegang brand activation. Bentar. Brand activation. Waktu itu si IO-nya ini dia memang dapat project untuk brand activation, satu Icitan, satu Daikin, dan itu ada press conference dan juga activation di totalnya ada berapa puluh kota gitu, pokoknya banyak banget. Dan aku melihat kayak, kapan lagi nih kerja jalan-jalan dibayar gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk oke, gue resign dari kantor ini. Setelah itu resign lah gitu kan, resign dan masuk ke Itu IO kapan itu resign? di bulan resign itu Februari, karena kan aku ngajuin resign Januari dan di kantor itu kan one man notice kan. Februari 2000. Tahun lalu Tahun 2020. 2020. Nah, aku mulai kerja Sebelum di itu COVID berarti. sebelum. Nah, sebenarnya kan udah ada tuh, udah mulai rame, tapi kan nggak di Indonesia kan. Nah, setelah itu baru ngerasain kerja sebulan di IO itu, belum kita running activity kita, datanglah yang bernama PSBB. Ya kan, semua event itu di cancel, ada yang dipospon, tapi akhirnya di cancel. Dan mau nggak mau, akhirnya banyak orang yang dirumahkan di IO itu, termasuk aku kan orang baru. Ditelepon langsung sama atasanku kayak, Bon, sorry banget nih, soalnya ini semua event di cancel nih. Jadi kayak, ya kita bingung juga nih, soalnya retainer juga nggak masuk, nggak ada ini. Jadi lu bakal di istirahatin dulu ya gitu, soalnya yang diprioritaskan ini yang lama-lama dulu, lu kan baru masuk gitu. Kayak wah ya gimana, aku mau berontak gimana, nggak bisa dong, karena ya banyak yang kena gitu, terdampak lah pokoknya. Terus ya udahlah, mau nggak mau menerima nasib itu kan. Nah setelah itu karena waktu itu kondisinya juga aku jujur takut sama si COVID-19 ini. Jadi waktu itu benar-benar cuman di kosan aja, kita nggak kemana-mana dan nggak kerja juga kan. Jadi kayak benar-benar fokus untuk isolasi, walaupun nggak tahu kita kenapa nggak, pokoknya kita di rumah aja gitu. Dan waktu itu pikiran positifku adalah, ini paling nanti 2-3 bulan juga kelar ini COVID-19 ya kan, gue snuzon dulu gitu waktu itu. Tapi ternyata 2 bulan berjalan kok semakin parah ya gitu. Terus semakin banyak teman-temanku juga yang jadi Om di masa itu berarti nggak freelance dulu gitu? Enggak, itu bener-bener no nggak job, nyari. nggak ada job sama, maksudnya nggak nyari juga, karena kan aku mikir ini paling bentar lagi juga kelar, abis itu cari kerjaan lagi gitu loh. Oh, nungguin kelar lah ya hitungannya. Karena aku masih berprasangka baik sama COVID-19 ini, kayak bentar lagi juga selesai, tapi ternyata tidak. Nah setelah 2 bulan itu gue melihat keadaan kayak ini semakin parah sih ini. Terus gue harus gimana? Apakah gue harus balik ke Solo, sedangkan gue di sini belum jadi apa-apa gitu kan? Terus sedangkan banyak teman-temanku yang kena layoff juga. Gue mau balik ke kantor lama juga nggak mungkin, karena kantornya itu juga melakukan efisiensi dan lain-lain. Gue harus ngapain di Jakarta, di rantau gitu. Dan saving gue udah mulai habis. Jadi duit
tabungan dari hasil kerja di sini, bukan tabungan utama ya, itu udah mulai habis. Kayak ini gue nggak mau ngotak-ngatik tabungan utama gue, gitu. Jadi gue harus bertahan survive. Gimana caranya ini? Nah, waktu itu nggak sengaja aku lagi buka-buka LinkedIn, dan di situ aku lihat kayak ternyata kerjaanku dari dulu itu ada beberapa bidang. Yang pertama itu di bidang agency, ya di bidang kreatif, jadi copywriter, atau jadi content writer kayak gitu. Terus juga kerjaan di radio, di VO, dan juga di IO. Nah, habis itu muncullah ide untuk mengkompilasi semua portfolioku, tergantung bidangnya apa gitu. Jadi kayak aku pernah kerja jadi copywriter di mana aja, itu aku bikin portfolionya. Terus aku pernah IO, aku pernah ngerjain event apa aja, aku bikin portfolionya. Terus di radio, aku tulis pengalamanku di radio berapa tahun dan lain-lain kayak gitu. Terus juga VO, aku kumpulin suara-suaraku, project-project yang pernah aku kerjakan kayak gitu. Aku kumpulin semuanya, terus aku duplikasi dan aku sebar ke banyak banget tempat. Dengan harapan semakin banyak disebar, ya palingnya dapat 1-2 tawaran lah ya waktu itu. Dan ternyata waktu itu memang mendapatkan respons dari beberapa tempat kayak gitu, cuman nggak cocok. Ada yang tempatnya terlalu jauh, ada yang offeringnya terlalu rendah. Ya tengil ya, udah nggak punya kerjaan, udah ada yang mau ngasih duit tapi nggak mau, kan tengil banget ya. Terus pokoknya waktu itu, aduh ini nggak cocok gitu ya. Memang waktu itu aku memang dasar idealis. Iya, aku sangat idealis dan tengil waktu itu. Sampai temenku dan waktu itu partnerku yang bilang kayak, kamu tuh udah dapet tawaran tapi nggak diterima gini. Ya gimana kalau nggak nyaman, gimana gitu. Masa iya aku harus ke Cakung tiap hari dari Kemang? Gila apa? Nah, waktu itu secara kebetulan jadi kan itu di masa-masa aku nggak punya kerjaan, dan aku tuh orangnya gengsian banget, super gengsi. Gengsiku tuh GCIS pokoknya. Gengsi kayak gimana? Gengsi aku nggak punya kerjaan tapi nggak mau cerita sama temen. Oh, oke. Aku nggak mau kelihatan nggak punya kerjaan. Dan waktu itu pelarianku itu main spoon. Ngobrol sama orang, ngapusi dede kayak gitu. Ngapusi dede, astagfirullah. Om, nggak boleh. Canda. Itu media, tanya aja media itu juga korban gue. Media nggak boleh. Harus tanya umur dulu. Kalau ada yang PDKT harus tanya umur dulu nih untuk semuanya ya. Kayak gitu terus. Waktu itu akhirnya gengsinya itu dilepas, ya kan? Baju yang bernama gengsi ini aku lepas, aku taruh. Terus nggak pakai baju? Enggak dong. Akhirnya aku cerita sama temen gitu kayak, bro, lu nggak ada kerjaan lah. Lu nggak kerja kapan? Lah, kok lu nggak tahu? Udah nggak pernah cerita. Oh iya juga ya. Gitu. Akhirnya dari situ kayak teman-teman mulai kayak concern sama keadaanku gitu kan, kayak karena aku datang ke mereka dengan pakaian yang lusuh, dengan muka yang sangat kusut, terus kayak rambut acak-acakan. Gitu juga, dramatis sekali ya, dramatis juga. Alay banget sih. Dramatis gitu buat datang ke teman-teman. Mukanya dikasih tanah gitu ya. Terus ada bikinnya bagaimanakah gitu kan kayak di bawah hujan gitu. Sinetron gitu siar itu. Sinetron banget ya Allah. Terus gimana Om? Ya akhirnya terus ada teman-teman yang mulai, oh iya ternyata Bona ini nggak udah nggak kerja nih. Akhirnya dia kayak nanya-nanyain juga ke temennya gitu, sampai akhirnya ada satu temanku yang dia pengen bikin IO. Jadi dia sebelumnya punya IO offline gitu kan, IO yang benar-benar on ground activity gitu, tapi harus tutup karena sekarang waktu itu yang sedang naik adalah virtual event. Dan kebetulan temanku ini memang orang IT, jadi dia tahu gitu. Akhirnya dia ngajakin, mau nggak lo kita bikin IO virtual gitu. Jadi memang modal dari dia, semua dari dia. Aku di-hire dia itu sebagai partner dan sebagai planner, sebagai strategis. Jadi aku yang bikin konsep-konsep acaranya nanti gitu, ketika kami mendapatkan brief untuk pitching gitu.
Akhirnya aku iakan dan berangkatlah kami waktu itu bertiga untuk satu project salah satu provider di Indonesia dan waktu itu alhamdulillah kami dapat iya provider apa sih internet, namanya telepon, provider dan internet ya sebagainya ya Excel prioritas waktu itu project pertama kami. Disebutin dong. Ya nggak apa-apa di sini kan nggak ada orang Excel Prio. Oke. Ya, waktu itu kami dapat dan itu adalah Tapi di post titik nih di balik. YouTube Om, di-cut nggak? Apa nggak usah nggak apa-apa dia dapat lagi. Nggak apa-apa. Sip. Boleh. Ini waktu itu acara pertama kami dapat terus dari situ kami yakin kayak ini virtual event jalan terus nih masih bakal hidup gitu selama pandemi ini berlangsung. Akhirnya kami seriusin di situ dan ternyata setelah berjalan beberapa bulan tuh kayak kerjaanku itu nggak terlalu banyak karena kan kerjaanku kan ketika ada brief dari klien, setelah itu aku bikin deck strateginya kayak apa, setelah itu kan tinggal kita pitching aja nanti kita present gitu kan. Nah ternyata nggak terlalu menghabiskan banyak waktu. Terus aku jadi mikir nih, berarti masih bisa kerja lainnya dong ini. Apalagi itu aku kerjanya nggak dari kantor, dari rumah. Karena di lingku sama temanku itu adalah, lu bisa kerjainnya di mana aja gitu. Ya udah aku kerjainnya di rumah lah. Ngapain ke kantor? Ngapain jauh-jauh dari Kemang ke Pesanggerahan gitu? Ya dan ternyata memang banyak waktu luangnya dan waktu itu diajak lagi sama temen nih. Jadi ada ini teman di sini sih teman. Serabutan pertama nih ya, jadi event organizer itu gabutnya berapa lama sih kalau misalnya hitungannya dalam seminggu? Dalam sebulan itu paling aku ngerjain pitchingan itu maksimal 4 lah seminggu, cuma sekali satu pitchingan doang. Karena 4 hari dalam seminggu. Itu kelar 1 minggu itu apa sebulan gitu 4 minggu. Sebenarnya nih ada brief datang terus kami ambil brief, credential atau initial brief kayak gitu. Habis itu aku tuangkan dalam deck itu aku butuh waktu cuma sekitar 3-4 hari untuk bikinnya. Setelah itu kerjaanku selanjutnya adalah tinggal presentasi udah. Habis presentasi berarti udah ya? Maksudnya kerja beratnya itu 3 hari itu? Menang atau kalah, ya tugasku udah selesai gitu. Karena tugasku memang di awal doang gitu. Habis itu sisanya cuman supervise kerjaan orang-orang. Setelah itu kerjaanku cuman memastikan ketika itu running, itu sesuai dengan konsep yang aku bikin. Nah itu aja. Nah makanya dari situ aku kayak, masih bisa nih gitu. Nah terus kebetulan pas lagi ngobrol sama teman-teman tongkrongan gitu kan, ada yang dapat project dari salah satu corporate rokok gitu. Sebelum masuk ke corporate rokok Om, ini ada yang tanya, menurut Abang klien paling nyebelin apa dan kenapa itu brand telco? Gak tahu ya, aku tuh paling sebel sama klien yang dia nggak open budget. Jadi dia punya, aku pengen bikin acara ini mas, pengennya KOL-nya ini, konsepnya yang menarik ya, yang ini ya, pokoknya nanti gini. Budgetnya berapa mbak? Kalian propose dulu deh. Ya anjing, ntar gue bikinin konsep yang mahal, budget lu dikit. Ntar gue bikinin konsep yang biasa aja, budget lu ternyata banyak. Kayak gitu loh. Aku paling sebel makanya klien yang nggak open budget itu kayak kambing. Jadi kayak harus nebak gitu loh. Duitmu kipiro, duitmu tuh berapa gitu loh. Itu paling sebel karena kan sebenarnya kan kayak aku mencari KOL, influencer, terus juga produksian stage-nya seperti apa. Itu kan tergantung dari budget klien ya. Nggak mungkin dong budget dia cuman KOL itu apa Om? KOL Key influencer. Opinion leader. Influencer gitulah gampangnya. Influencer yang paling top lah ya dalam ya kan itu kan grade-nya kan macam-macam kan, ada yang kelas A, ada yang kelas B, ada yang kalau aku kan termasuk influencer juga tapi kelasnya kelas H, A B C D F G H I J H sampai H aku. Ada H. Kalau cuma 1000-an. Oh berarti aku influencer. Aku level H. Super mikro influencer. Aku influencer sekarang guys. Bukan mikro, Deng.
Bawahnya mikro tuh apa sih? Nano influencer. Nano. Wah, aku influencer dong, asik. Kelas atom. Kelas H. Kelas atom. Nah itu Kelas hidrogen. itu paling aku sebelin kalau dia nggak open budget. Jadi kita harus menebak-nebak nih konsep yang harus kita bikin gimana, KOL yang kita pilih gimana itu. Paling sebel. Tapi biasanya kami akali dengan Influencer ini, hidrogen. the power of orang dalam. Kita tanya apa, cari info budgetnya berapa gitu. Itu ada temanku sendiri tuh yang jago itu ngulik-ngulik soal kayak gitu. Jadi biasanya project-project yang kami menangkan tuh karena kami tahu dia open budgetnya di berapa. Jadi kami bikin konsepnya itu sesuai dengan budgetnya dia. Dan ketika di present terus kayak, oh iya cocok nih, bagus nih, pas nih, ya udah gitu. Widih. Nih Om, ada yang ngomong nih. Aku jadiin pertanyaan aja ya. Dari anak baik itu pernah nggak kalau Om Bon itu propose sesuatu dipakai konsepnya, tapi mereka pakai orang lain? Pernah nggak Om? Wah kalau itu sering. Sering. Ya itu. Aduh, aku sedih. Yang Dunia terakhir anak itu, kreatif seperti ini. ini bodo amat ya mau di-upload di YouTube atau apa. Konsep XL Future itu yang bikin gua. Kenapa yang menang interface? Addiction yang bikin. Sebel karena itu apa ya, etikanya itu nggak ada. Nggak ada itu Jadi gini brengsek guys. sih ya. Sebenarnya kan Berarti- ini nggak cuma di dunia kayak gini ya. Evan bener dong tadi. Apa? Kenapa? Yang tadi pertanyaannya, siapa kalian yang paling nyebelin dan kenapa itu aku? Tapi gimana? Aku mau membenci itu gimana? Karena dia yang menghidupiku juga. Tapi beda divisi ya, beda divisi. Kalau kesayanganku sih Rio itu, usernya sangat menyenangkan. Oh, itu klien juga Om? Iya kan, Telco kan dia kan divisinya banyak, produknya kan banyak gitu kan. Oke. Bukan menjilat. Oke. Excel Prio itu peganganku tau. Jadi kayak toxic relationship gitu jadinya. Corporate-nya tuh ya, tapi hal itu sering terjadi ya karena yaitu the power of orang dalam. Jadi sebenarnya banyak klien-klien brand-brand itu yang dia itu sebenarnya udah punya pegangan nih. Dia bikin pitching itu hanya untuk kayak formalitas doang gitu loh. Itu banyak banget kayak gitu. Karena waktu itu gue ketawanya adalah ini konsep, karena waktu running ini anjing, ini konsep gue nih gitu. Sampai detail KOL-nya, sampai influencer yang dipilih itu pun juga yang kami propose gitu loh. Sampai sedetail itu tuh berarti ini dia ambil dari proposal kami itu. Nah, ketawanya adalah ternyata waktu kami presentasi itu ada CEO pegangan dari klien yang dengerin presentasi kami. Oh, itu emang presentasinya ya? ke mana itu? Online kan, Aslinya. sekarang kan presentasinya kan online. Cuman kan kami nggak tahu siapa aja dari user, siapa aja dari orang procurement kan kami nggak tahu gitu loh. Itu Nah, ada maaf yang Om, curi aku dengar beneran gitu. nggak tahu nih. Kan Kenapa? itu propose-nya ke siapa emang? Itu ada agensi lain atau propose langsung ke nya Jadi atau gini, gimana tuh? jadi kalau klien tuh mau ada acara, mau ada event kayak gitu kan, dia kan ada initial brief tuh, terus banyak yang diundang, di-invite untuk ambil brief. Setelah itu dikasih waktu untuk kerjain proposalnya dan nanti akan diupload di satu platform bernama Coupa. Nah dari situ nanti ditentukan juga jadwalnya kapan untuk presentasi, dan biasanya dijadwal dalam sehari itu dari pagi sampai sore itu jadwalnya siapa aja kayak gitu untuk presentasi gitu. Dan ya seperti itu udah biasa sih berarti sih. Tapi karena gue terbilang baru kan di dunia kayak gitu di Jakarta kan, gue baru kayak setahun kan, jadi kayak tahu kayak gitu tuh masih meluap emosinya. Tapi kalau teman gue yang udah biasa gitu kayak ya udahlah kayak gitu udah biasa gitu. Tapi kalau aku masih belum terima gitu loh, kayak wah setan kayak gitu lah. Aku juga nggak bakal terima sih, fix no kayak gitu. Iya sih. Tapi kok bisa Nah, CEO-nya ngambil gitu? Berarti dia dengerin di waktu Ya itu pitching-nya the power of orang dalam.
Itu alasan nggak kepilihnya kenapa gitu itu biasanya? Gini. Apakah mereka lebih murah atau mereka kenapa gitu? Gampangannya gini ya. Heeh. Seumpama kamu adalah orang dari klien nih. Bosmu itu punya hajat, punya event atau punya project, dan kamu disuruh cari orang untuk kerjain itu. Kamu punya kenalan di Nui. Oh, oke. Kamu bisa dealing sama Dinu. Kamu aku menangin tapi nanti bisa lah, kayak gitu loh. Oh, kamu aku menangin tapi aku mau kamu pakai idenya dia gitu. No, kamu tak kasih sesuatu nanti, gitu loh. Itu kan sangat biasa terjadi kan di itu kan sebenarnya nggak di lobbying doang, lobbying. Iya, makanya tadi aku bilang ada orang dalam yang main gitu. Ngeselin nih. Iya, lobbying kok suap. Tapi gitu berarti dia pakai apa namanya? Pakai idenya Om dari awal sampai habis gitu. Nggak semuanya, tapi kayak yang penting-penting gitu. Makanya sekarang ini kami akali kami ngekip masalah detailnya tuh kami keep gitu. Jadi kayak yang kami present tuh yang ya udah in general aja gitu. Kecuali nanti kami lolos tahap kedua akan kami detailing gitu. Tapi kalau masih di presentasi yang pertama ya udah in general aja kayak gini gitu. Soalnya dulu tuh kalau kami bikin tuh sampai benar-benar detail sampai yang facingnya tanggal berapa. Terus kita pakai seumpama kita memang pakai ads, nanti ads-nya gimana skemanya, target audiensnya akan kita set seperti apa, detail banget gitu. Makanya sekarang ini lebih ya udahlah yang general aja gitu. Oke. Gitu. Ya walaupun kami pun juga punya dosa gitu, karena kami juga punya klien pegangan yang bagaimanapun dia mengadakan pitching yang menang tetap kami gitu. Kami punya klien pegangan juga. Kami jadi pegangan salah seorang klien juga gitu. Jadi ya itu hal yang biasa lah. Tapi buatku yang bisa dibilang baru di dunia kayak gini di Jakarta gitu, kayak masih nggak terima aja gitu. Gitu. Oke. Terus setelah serabutan pertama ini event organizer yang pertama itu. Terus sekarang yang pertama terus, kan IO online gitu ya? Iya, IO virtual event. Nah, terus setelah itu ada teman yang dia dapat project dari satu corporate rokok. Oh iya, rokok. Nah, itu. Dan dia pengen bikin sosial media gitulah si corporate ini, karena dia ngelihat Sampurna gitu udah mulai memikirkan corporate-nya masuk ke ranah sosial media, dan si corporate rokok ini pengen juga gitu. Jadi akhirnya kami kerjakan project itu, dan berarti kerjaanku nambah. Tapi di situ posisiku adalah aku sebagai content writer. Jadi aku yang bikin copy, caption kayak gitu aku gitu. Nah setelah tambah pekerjaan itu ternyata nggak susah amat, karena aku kayak kerjanya sebulan sekali. Jadi kami propose content plan 2 minggu sebelum seumpama ini untuk bulan Mei, kami di April week 2 itu udah propose gitu. Jadi kayak kerjaannya tuh sekali kerja udah gitu. Nah dari situ aku mikir masih bisa cari kerjaan lain nih gitu. Terus suatu hari lagi nongkrong sama temen di satu coffee shop di depan Lawless, namanya Kocil, dan situ tuh ada kantor agency gitu kan. Dan temanku ini lagi bingung gitu, lagi bingung, dari mukanya kayak bingung, kenapa dong gitu. Ini kan pusing gue ngurusin brand-brand beauty care gitu. Emang kenapa sih, lagi nyari apa gitu? Ini sebenarnya gue lagi nyari SMM gitu, social media manager gitu, untuk memegang beberapa brand beauty care gitu. Emang job siapa aja sih gitu? Ini kayak gini nih, bikin konten plan. Wah ini dia nih, ini pekerjaan yang nggak terlalu susah, karena pekerjaannya cuma butuh waktu 2 hari untuk fokus bikin konten plan selama 3 bulan kayak gitu kan. Gue cobain aja gitu. Ya udah, akhirnya dikasih tes case sama dia dan masuk, dan akhirnya megang 3 beauty care. 2 hari. Hasil banget berarti ya 2 hari gitu. Itu apa 2 hari kayak nggak bobo atau
2 hari yang aku tidur 8 jam dan masih ada waktu senggang atau gimana Om? 2 hari waktu kerja. 2 hari waktu kerja. Jadi Iya, karena misalnya kan jam aku, 9 sampai jam 6 gitu. karena pekerjaannya itu nggak terlalu susah, yaitu aku hanya bikin content direction, menentukan temanya. Seumpama bulan Mei ini kita akan membahas apa, terus kita breakdown dalam tiap minggunya temanya apa, terus cari konten-konten yang relate sama itu sebagai konten benchmarknya. Setelah itu aku bikin directionnya nanti biar content writer sama si social media adminnya bikin caption, bikin copy visualnya seperti apa. Jadi kayak ya udah kerjanya itu aja. Jadi ketika itu nanti udah dibikin, propose ke klien, mereka setuju dengan konten plan yang aku bikin, udah aku nggak kerja lagi selama 3 bulan. Tinggal nerima duitnya aja. Nggak kerja itu nggak supervise. Perlu nggak Enggak, supervise? karena itu nanti udah untuk back and forth-nya itu tanggung jawabnya si account eksekutif atau AE. Oh. Itu. Jadi kerjaanku benar-benar di awal gitu. Ya, jadi bisa dibilang kerjaan-kerjaan sekarang ini yang aku kerjakan itu kerjanya itu adalah di awal semua. Karena once itu nanti running, udah ada orang yang pegang gitu. Untuk operationsnya beda lah ya hitungannya. Iya, kan maksudnya part-partnya kan beda. Jadi kayak seumpama kita analogikan dalam sebuah pabrik gitu ya. Aku itu bagian nerima bahan. Setelah bahan aku cek, aku pilih-pilih, aku tentukan, udah sampai nanti hasil jadinya sebuah barang, itu aku nggak ikut-ikutan lagi kan. Berarti QC itu nggak termasuk omben gitu ya? Quality control gitu? Nggak? Aku membantu juga, kayak cuman ngecek-ngecekin doang, cuman untuk decision maker-nya itu ada sendiri lagi nanti. Orang yang di atasku, di decision maker-nya. Itu dari klien atau dari ya, kalau sebelum ke klien kan pasti kan dari internal harus udah approve dulu nih, dari kami dari tim harus udah approve dulu, baru dilempar ke klien gitu. Dari klien nanti juga akan ada, kalau ya mereka oke ya tinggal jalan, kalau mereka kurang oke yang akan ada feedback gitu. Gitu. Nah setelah itu berarti kan aku tadi kan udah megang sosial medianya corporate rokok itu 3 beauty care. Nah setelah itu tambah lagi nih yang kemarin aku ceritain tuh Sir, yang terus satu lagi itu apa namanya akunnya, dan ada lagi ini lokal sih kayak minuman herbal drink lokal gitu namanya Raja Rimbang, dan ada lagi nanti banyak, maunya banyak sekali. Tapi Om Bon ini berarti pernah nggak sih nyari kerjaan di LinkedIn atau nyari kerja di Kaliber gitu-gitu? Berarti purely dari networking gitu? Kalau itu aku lakukan dulu ketika yang tadi aku ceritain waktu aku nganggur tuh, kan aku compiling tempat-tempat yang ingin aku kirimi portfolio itu kan dari LinkedIn, dari Kaliber kayak gitu, dari Greens, dari Jobstreet kayak gitu. Aku compile datanya dari situ. Terus aku mau kirim kemana kalau nggak tahu email-email mereka. Terus kalau sebelum jadi copywriter itu berarti di poaching ya kalau jadi copywriter dulu yang di perusahaan sebelum pandemi itu? Jadi dulu tahun 2012 akan setelah menyelesaikan, maksudnya udah selesai belajarnya di Solo dulu kan, terus aku kan pindah Jakarta, dan waktu itu sempat masuk satu agensi, digital agency tahun 2012 waktu itu, namanya Redcom, dan di situ belajar copywriting kayak gitu. Nah dari situ juga masuknya itu lewat mana Om? Masuk ke itu networking itu juga, karena ada jadi teman Twitter. Jadi aku punya teman kenalan di Twitter, dia copywriter di Redcom itu, dia megang brand kapal api, Tiger Air Mandala sama Chupa Chups waktu itu, dan dia mau pindah Australia gitu kan. Terus karena kedekatan kami, dan aku di Twitter kan lumayan aktif dan suka nulis di Twitter gitu kan. Nah temanku tuh ngeliat kayaknya lu cocok deh jadi adminnya brand-brand ini gitu. Terus dinawarin, mau nggak lu pindah Jakarta, lu gantiin gua karena gua mau pindah gitu. Ya udah aku coba dan ternyata
agensi itu cocok gitu dengan cara penulisanku gitu. Ya udah akhirnya itulah aku di situ benar-benar belajar tentang copywriting sampai akhirnya dulu juga pernah kerja di Bukalapak di divisi sales sebagai merchant copywriting trainer. Jadi memberikan edukasi untuk UKM gimana cara nulis deskripsi produk yang menarik gitu dulu. Oh, ajarin betul, Wias. Mamaku UKM Om. Betul, Wias. Apa? Baru mau buka Shopee nih Om, ajarin nih Om. Tapi kan anaknya udah jago copywriting. Aduh, nggak tahu lah Om. Nggak jago. Anda kira saya tidak membuka-buka Instagramnya resep Mama marah-marah? Apa sih namanya Instagramnya? Resep Mama Rahma. Oh iya, Mama marah-marah. Gitu. Mama nggak marah-marah, itu resep Mama Rahma. Resep Mama Rahma. Iya, itulah. Wah, enggak deh. Itu Instagramnya kerjaan mamaku guys. Jadi kalau tertarik sama frozen food bisa kok. Epen ini kayaknya anak agensi juga nih ya. Epen anak agensi Om. Iya, agensi nih, dia tahu Redcom itu berarti tahu agensi. Oh iya, aku mau flexing boleh gitu, flexing anjing. Jadi di masa probationku di agensi yang aku resign itu, di masa probationku dulu itu 6 bulan. Jadi 3 bulan, terus kurang dinilai performanya kurang kan, akhirnya di probation yang kedua itu ditantang sama CCO-ku, namanya Mas Esek, ditantang. Lu kalau bisa menangin Citra Pariwara, bronze aja. Apa itu Citra Pariwara? Lu jadi pegawai tetap gitu. Citra Pariwara itu adalah ajang penghargaan untuk insan periklanan tertinggi lah di Indonesia gitu. Dan alhamdulillah waktu itu karena aku kuatnya di radio, waktu itu klien gue adalah PHD, aku menang 2 piala, 1 silver, 1 bronze untuk iklan PHD. Iklan radio tapi. Iklan apa tuh Om? Ada nggak di YouTube? Oh, iklan radio. Bentar, ada nggak ya? Citra Pariwara 2019, 2020. 2019 berarti. Nanti dicari deh. Ada lah pokoknya. Di Citra Pariwara. Oke. Di YouTube ada. Nah, apa ya, mendapatkan piala Citra Pariwara itu kayak momen apa ya, satu momen yang menurutku kayak memberikan satu semangat gitu, kayak gimana ya Sar ya. Aku tuh dari kecil tuh nggak pernah dapat piala, nggak pernah dapat prestasi yang berupa piala itu, penghargaan atau apa gitu. Dan di usiaku yang hampir menginjak 30, tua banget ya, aku merasakan ada hasil dari apa yang aku kerjakan tuh kayak oke, berarti memang gue harus serius di industri ini di Jakarta gitu, karena ternyata gue bisa juga nih mendapatkan ini gitu. Oh, dapatnya barusan gitu Om, dapat pialanya. Iya, tahun 2019 untuk kategori Radiocraft sama pokoknya dua-duanya iklan radio lah. Kita mendapatkan piala Citra. Baru-baru ini atau dulu? 2019. Oh, baru-baru ini ya, 2 tahun lalu. Itu parameter menangin Citra Pariwaranya gimana ya, Om? Itu kan ada penilaian dari jurinya kan. Nah waktu itu karena di briefnya itu adalah temanya waktu itu apa ya, pokoknya jadi klienku itu punya produk namanya spaghetti ayam geprek. Nah waktu itu aku muncul ide spaghetti ayam geprek, berarti kan itu kan dua fusion dari makanan Itali dengan cita rasa Jawa gitu. Lokal. Nah, terus aku kepikiran, ya udah aku bikin iklan aja kayak Godfather dengan logat Itali tapi ngomongnya bahasa Jawa. Oh ini ada ini di arsipnya arsipnya Citra Pariwara masih ada nih. Coba kita puter ya. Citra Pariwara.
Yang mana nih? Aku lagi buka-buka. Bingung nih. Pronto. Reneo Takandani. Dewi, aku ketemu Tuti. Iya, koi. Tuti sing rondo. Suwe ora ketemu. Saiki sarene wis rabi. Kakiro rabi kakua. E sebule rabine kini kasiri. Sarene rabi karo dodo. Apa maneh dudo tuo zuragan lengo karo iwa presto. Musti kuwi si Tuti sengojo. Bentang ento pondone. Wong koran duwe dugo. Nek aku dadi si Tuti yo. Mending golek sing akeh pondone. Tapi sing isih enom, ojo sing tuwa. Dari Italia untuk pedasnya lidah Indonesia. Spaghetti ayam geprek dari 1.900. Nah, itu iklannya. Lucu juga ya. Wah, itulah Lucu iklan juga, lewat guys pakai dari logo PHD. Itali. Spaghetti. Itu menangnya apa nih Om? Nama penghargaannya? Ini aku kasih archive-nya ya. Aku DM-in archive-nya nih. Ternyata masih ada archive ini. Tuh. Jadi ini menang kategori apa ini kategorinya nih? Oh, Radio ini. Craft. Oh, Japanese spicy gossip. Itu yang ya kalau itu dia pakai logat Itali tapi bahasa Betawi. Yang satunya bahasa Jawa, satu bahasa Betawi, tapi kita tetap pakai logat Itali karena ini kan spaghetti kan makan Itali kayak gitu. Lucu. Wah, seperti sponsor acara ini banyak ya. Ini anak baik. Masuk. Sponsor acara hari ini nggak ada ya, nggak ada sponsor, makanya kita nyebutin banyak merek. Nggak ada sponsornya. Kalau ada yang mau sponsor acaranya silakan datang, hubungi aku atau hubungi Dinoe. Let's go. Aduh. Boleh banget. Kalau ada yang mau silakan. Boleh banget. Yang menarik ini tadi dari siapa namanya? Si Wiyas tuh dia bilang ya, Om Bon dapat jobnya selama ini aku nyimak seperti hadir dari tongkrongan semua. Yes. Karena aku berusaha untuk maintain teman-temanku karena aku tahu teman-temanku di Jakarta ini potensial gitu loh. Kayak project-project, job-job yang aku dapat itu ya dari mereka, infonya dari mereka gitu. Jadi tapi sebelumnya nggak kayak gitu kan Om? Kayak sangat mementingkan networking waktu dulu banget gitu. Itu nyadarnya kapan? Itu aku nyadarnya tuh sebenarnya gini Sar. Oh tadi aku belum cerita ya kalau aku tuh sebenarnya kan kuliah nggak lulus. Oh. Karena kan dulu aku kuliah komunikasi. Dengan peminatan itu dulu kan peminatannya adalah broadcasting. Sedangkan di waktu yang sama aku kerja di radio. Aku jadi host TV lokal, jadi kayak ilmu-ilmu yang aku dapat di kerjaan itu lebih banyak. Di saat teman-temanku lagi belajar bikin skrip, aku udah siaran radio. Host TV lokal juga Om? Iya. Widih. Untuk acara kuliner dulu. TV apaan? PATV di Solo. Oh. Terus juga waktu itu tahun 2010 aku menginisiasi bikin komunitas stand up Solo. Karena waktu aku kenal Ernest Prakasa ini sebelum dia jadi stand up comedian ya, karena waktu di radio kan dia kan manajernya Last Child. Nah waktu itu kami ada acara, dan kenal sama Ernest lumayan dekat. Terus waktu tahun 2010 akhir itu ngobrol sama Ernest gitu kan, BBM-an waktu itu masih BBM-an gitu, dan gue pengen ini nih sama teman-teman bikin komunitas stand up, ya bikin aja ntar gue bantuin ngeblas gitu. Ya udah waktu itu menginisiasi itu, dan dari dunia stand up itu juga mendapatkan kesempatan untuk di Metro TV juga waktu itu aku. Jadi kayak kemarin aku obrolin Sar, jadi kayak apapun ada kesempatan aku hajar. Padahal kan kayak secara materi stand up komedi aku kurang kuat atau apa, tapi karena ada tawaran mau nggak tampil Metro TV, hajar. Iya, aku juga mau tampil.
Kayak gitu. Jadi apapun ada Asik. kesempatan, pokoknya hajar lah pokoknya. Om, ini ada yang ngechat nih minggu depan terus Day Talk featuring Ernest. Tapi Ernest Syarif ya, Ernest Coklat ya, bukan Ernest Prakasa. Oh, bukan Ernest Prakasa. Oh bukan. Masih deket nggak? Oh, bukan Ernest Prakasa. Kirain Ernest Prakasa. Ernest Prakasa lah. Iya kan? Sampai sekarang deket gitu berarti Apa? sama Ernest Prakasa. Sampai sekarang deket atau udah enggak? Kalau dibilang deket sih enggak ya, karena kan udah punya dunia masing-masing dan aku kan tidak bersinggungan dengan dunia stand up lagi. Tapi kami sempat intens ngobrol lagi karena waktu itu klienku di agensi Narada itu, salah satu klienku adalah Bank Permata dan kami menjadikan Ernest itu sebagai brand ambassador. Oh. Dan kalau kami ada produksian video sama Ernest, yang bikin skripnya, yang bikin konsepnya kan aku, jadi kayak sering ketemu gitu. Terus kayak Ernest kalau ketemu, lu sekarang ngapain kerja di agensi gitu? Kenapa nggak stand up lagi atau jadi host atau jadi MC di TV gitu kayak atau gimana gitu? Nggak mau tampil di depan orang sekarang mah gitu. Oh. Yes. Kalau ada kesempatan ya Om. Aduh, nggak. Mahal red cardnya dia sekarang mah. Iya, aduh. Aduh, Ma. Loh tuh kan, ini anak agensi nih, dia tahu Narada juga nih. Dulu kantorku Narada bro. Sorry, mikrofonku, stand mic-nya jatuh-jatuh mulu. Dulu di Narada gua. Lalu, oh, menarik sih. Sampai kenal Ernest Prakasa juga. Oh iya? Lu anak kopi? Wah boleh nih. Gue sebenarnya lagi cari konten. Nanti di luar ini aja ya, Evan ya. Iya Om, jangan ngerekrut di dapet sini. ya, Pen. Kita lagi ngobrol-ngobrol doang, Oh, iya, bener, santai bener. dulu nih. Karena sekarang ini bisa dibilang aku sama teman-temanku ini bisa dibilang mucikari freelance. Mucikari Kami pengen freelance. Boleh deh. Iya. Jadi kami Jadikan pengen aku. memberdayakan teman-teman freelancer gitu kan, yang sekarang ini kan banyak yang kena layoff dan lain-lain gitu. Kami pengen memberdayakan teman-teman ini supaya bisa survive gitu di era yang serba tidak jelas ini gitu. Jadi kami memfasilitasi teman-teman yang memang pengen mendapatkan penghasilan tambahan gitu, kayak kami cari desainer lepasan, kami cari konten writer lepasan kayak gitu. Let's go Mami Bon. Mami. Mami. Kan Mucikari. kayak di sebelah juga kan aku Om lagi mami. kayak di Discord sebelah kan juga ada 3 orang yang aku kasih kerjaan untuk visual kan, karena memang kantorku lotnya cukup banyak produksian visual ya. Jadi kayak mereka desainer, terus aku tawarin mau nggak nih ada kerjaan ini, mau nggak, dan enaknya adalah mereka mau dibayar dengan harga kota mereka, padahal jobnya ada di Jakarta. Waduh. Tapi selama mereka mau ya udah, mau kenapa gitu. Berarti harus sedikit jual mahal lah ya. Ya, silakan, saya bisa cari yang lebih murah lagi. Waduh, that's the problem. Gitu. Jadi kalau kita mau Jual nyambungin saya sama judul portfolio. kita mau ngomongin korelasinya dengan judul acara di Tuesday Talks kali ini, hustling di waktu pandemik adalah ya, entah kenapa ya, aku tuh nggak setuju dengan orang yang cuman taking things for granted, yang ya wes pasrah atau apa. Kayak karena aku membuktikan sendiri gitu loh, aku bisa survive gitu loh di masa yang serba nggak jelas ini. Aku bisa survive gitu Secara asalkan ada financially kemauan lah ya. gitu. Iya, Survive secara financially, iya. dapat kerjaan gitu. Wah. Karena aku nggak nyangka aja sekarang yang aku lakuin ini, billing yang masuk ke aku, income-ku itu kayak berlipat daripada aku kerja di kantor waktu itu gitu loh. Dengan Jadi yang aku kerjakan jadikan sekarang dengan waktu yang lebih fleksibel, kerjanya dari rumah, bertemu dengan banyak orang, kok iya pendapatannya lebih gede kan, kayak alhamdulillah. mencari kesempatan gitu. dalam kesempitan banget ya. Iya, sebenarnya iya sih. Secara harfiah bener sih, mencari kesempatan dalam Kesempatan dalam kesempitan banget. Iya juga sih. Bener sih, bener.
That's your whole life. Gitu. So interesting. Aduh. Sorry nih kalau aku dari tadi kekat ya guys. Aku spike mulu dari tadi pingnya. Kekat nggak aku? Lancar kok share dari tadi. Lancar ya? Naik turun pingnya terus soalnya suaramu hilang. Kadang-kadang suara Dinoi sama suara Ombon kadang-kadang hilang jadi aku takut. Aduh. Mungkin dari gue nya kali yang nge-spike. Jadi oh Dinoi. Oke lah. Jadi Omon berarti cari kerja nih di freelance sekarang sebagai seorang serabutan. Itu berapa kali lipat dibanding kerja waktu di kantoran? Tanpa Berkali-kali menyebut nominal lipat. ya. Tanpa menyebut nominal. Menyebut nominal 4 kali lipat. Gila. Tapi kerjaannya kira-kira workload-nya sama nggak? Atau lebih sedikit malah? Sebenarnya Beban workload-nya itu lebih banyak. Cuman karena Oke. karena aku mengerjakannya dari tempat yang aku set sendiri, tempat yang nyaman, tempat yang menurutku enak buat kerja, ya jadi kayak nggak berasa gitu loh. Dan manajemen waktuku juga jadi lebih teratur gitu. Kalau di kantor itu kan kayak ada aja pressure-nya entah dari atasan, belum lagi distraksi dari teman-teman di kantor gitu kan yang lagi, kita lagi ngejar deadline gitu kan, kayak terus ada yang di samping set, udah siap main Mobile Legend gitu, nggak miring nih HP, anjing kan gue lagi kerja di bos kayak gitu. Nah kalau aku ngerjainnya itu sendiri dari rumah atau dari tempat yang wah lagi pengen tenang nih ke coffee shop yang sepi kayak gitu kan lebih enak gitu loh. Bener-bener do what you love gitu ya. Love what you do. Soalnya kerja terus nih kayaknya Ombon ini bener-bener hustle banget setiap hari. Iya, jadi memang Discord itu adalah salah satu bukan pelarian ya, tapi kayak aku tuh kalau kerja itu sebenarnya kalau butuh banyak insight, butuh banyak ideas itu sebenarnya dari hasil obrolan sih. Yes. Dan apa namanya di Discord ini aku bisa menemukan banyak manfaat gitu, kayak ya lagi sambil kerja nih semua lagi ngedek kayak gitu. Terus biasanya ada beberapa temen nih di sini, ada yang namanya Mi ini kan aku ngerjain beauty care gitu kan, ada juga Ava masih ada nggak? Dulu Ava pernah tuh aku mintain, Va lo kan beauty enthusiast nih, nah gue lagi mau bikin konten ini menurut lo apa nih yang cewek-cewek sekarang tuh perdebatan masalah skincare tuh apa sih kayak gitu. Jadi kayak sambil ngobrol mereka tuh nggak tahu kalau sebenarnya aku manfaatkan. Oh begitu. Nggak, tapi itu asik juga sih ya kerjanya sambil ngobrol, sambil kerjaannya jadi enjoy gitu nggak? Iya. Apa kaku banget gitu loh kerjaannya, hitungannya ya. Mi, oh gitu ya Bang Bon. Aduh, kalau diajak ngomong. Jadi Om Bon, jadi selama ini kalau aku ngomong sama Om Bon dapat ide, tolong royalti ya. Aduh, minta royalti. Nah, tapi kan karena aku orangnya manipulatif, jadi secara nggak sadar aja unconscious kalian memberikan ide-ide. Terima kasih guys. Kayaknya Slytherin deh guys ini orang. Aduh. Gitu. Om Bon nonton Harry Potter nggak? Apa? Enggak. Aku kurang suka sama sesuatu yang fiksi-fiksi kayak gitu tuh, kayak nggak terlalu tertarik gitu. Bahkan mungkin boleh orang bilang aneh, tapi aku dari kecil sampai sekarang nggak punya sosok superhero favorit. Oh, kayak mamaku nggak suka begituan. Oke, Iya. Pertanyaan dari US. Bukan pertanyaan sih. Freelance awal-awalnya agak sulit, kalau udah bangun ada identity dan sudah banyak portfolio, insya Allah job pada ngalir. Waduh. Betul, yes. You get the point, man. Karena ya tadi di masa-masa aku lagi nganggur, aku kan ngumpulin portfolio apa aja yang pernah aku kerjain. Makanya gini, teman-teman, apapun yang pernah kalian kerjakan, sekecil apapun, itu harus di-archive, ya. Harus disimpan, karena itu akan berguna suatu saat nanti.
Tapi gimana kalau kita ngerasa itu bukan kerjaan gitu loh. Kayak aku kurang, kayak begini tuh kurang sebenarnya gitu. Itu disimpan aja ya, dikumpulin dijadikan sebuah Gak apa-apa. Loh, yang bahkan portfolio suara yang aku upload di Instagram itu kan juga malah coveran gitu, bukan yang real project malahan. Oke. Jadi kalau ya itu maksudnya kalian akan bisa belajar gitu dari hasil rekapan kalian itu, kalian bisa belajar kurangnya di mana kayak gitu. Kadang kalau aku lagi benar-benar free nih ya, aku tuh buka Google Drive terus lihat hasil kerjaanku kayak gitu. Terutama nih kalau berhubungan dengan kerjaan IO itu kayak ini mana aja sih proposal yang gagal menang kayak gitu, saya pelajarin. Ini gagal menang karena ini kayak gitu. Jadi kayak nge-review diri sendiri gitulah. Review kerjaan sendiri gitu. Itu somehow akan membuat kamu jadi tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu di kerjaan kalian gitu. Wah, gitu. Malam ini sangat-sangat luar biasa. Oh ya, kenapa dan gue percaya kok banyak teman-teman di sini yang kalian lebih muda dari gue dan kesempatan kalian lebih besar daripada gue. Kan bisa dibilang kan gue memulai ini di usia yang cukup renta ya. Anjing, cukup renta. Tapi tidak apa-apa, semangatku masih umur 20. Tapi luar biasa juga Om, maksudnya dapat achievement yang sebanyak itu dan bisa survive sendiri. Aku kan juga sebenarnya masih pada umur yang aku masih nyari kerja, masih nggak tahu mau ngapain ke depannya, masih krisis gini. Makanya aku main Discord, bikin radio. Aduh, bikin cover lah, nggak tahu. Gunakan platform ini dengan baik dan benar ya. Jangan cuman buat limit 2. Kalaupun mau limit 2, itu harus bisa produktif gitu loh. Kayak bolehlah kalian mojok atau apa, tapi usahakan itu jangan bucin atau apa, tapi yang saling support gitu loh. Bikin support system gitu. Kalian sambil kerja, sambil ngobrol, bercandaan, tiba-tiba kerjaan selesai. Itu kan enak gitu loh. Ya. Daripada intinya jangan mojok. bucin. Iya. Jangan Gitu. bucin. Let's be productive. Oke, Om Bon, makasih banget waktunya malam ini. Kita udah ngobrol 2 jam. Om Bon, kalau kita taruh Instagramnya di YouTube kita boleh ya? Boleh. Ditulisnya Bona atau Om Bon atau Bon nanti di... Bon aja, Bon. Esitis aja, esitis. Oke. Jadi thank you banget Om Bon. Karena aku menyebutkan banyak klien tadi. Nge-spill teh guys. Ya itu tergantung pengertian dari editor Reza sih. Kalau masih pengen gua hidup ya gimana caranya lah. Ya gimana caranya? Aduh. Ya benar ini. Makasih banget Om Bon serabutan. Ya, makasih banget Om Bon. Jadi untuk minggu depan nih guys, kita juga bakal ngobrol-ngobrol gini lagi bareng Dinoi dan bareng orang lain lagi. Itu kayak gimana nih? Oke, untuk minggu depan kita bakal ngobrol-ngobrol bareng Disan Aufar dari Disto Kinema dan akan membicarakan tentang seputar dunia sineas dan sinema di Indonesia dan luar negeri. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus dicatat karena akan ada Tuesday Talks bersama Disan dan teman-teman maksudnya aku sama Dinoi. Gimana sih Noi? Kalau disebutin tadi Dinoi sama Serenity. Kan bersama teman-teman siapa yang ngobrol lagi? Bertiga doang. Teman-temannya kita, teman-teman kita. Yang sudah mendengarkan semuanya. Terima kasih juga untuk Sered yang udah ngundang, Dinoi juga. Semoga ada yang bisa diambil lah dari tadi obrolan kita, ada yang bisa diaplikasikan, yang bisa membantu teman-teman dan juga seperti gue ada satu quote yang gue suka dari dulu ya, adalah Docendo Discimus. Itu satu frase yang artinya adalah sambil kita mengajari, kita juga belajar gitu. Jadi apa yang gue bilang di sini tadi juga gue mengambil banyak pelajaran dari teman-teman gitu.
Apa nih Om yang dipelajari dari kita? Penasaran nih. Hmm. Apa Oh, nih? ini. Jawab nggak? Ternyata banyak orang-orang yang sebidang sama gue di sini, dan gue kayak si Epen ini, gue akan mungkin nanti kedepannya gue akan sering ngobrol sama Epen ini karena kita satu bidang ya bro ya. Sebenarnya nggak ada yang bisa gue ambil sih, cuman ya udahlah biar kelihatan ada. Yuk, terima kasih teman-teman. Diputerin. Oke guys, jadi kalau kalian kangen sama Om Bon dan kalau kalian miss sesuatu dari percakapan kita malam ini bakal diupload di YouTube-nya Cata. Itu aku drop barusan, aku drop lagi. Dan terima kasih banget sama survey partner yang datang malam ini juga. Makasih Om Bon, makasih Dinui. Terima kasih juga. Udah datang malam ini. This was Tuesday Talks, Time to Talk. Aku Serenity and Dinui Dan aku Om Dinui. Bon signing out. Thank you very much everyone. Dan ini adalah request lagunya. Jangan kemana-mana dulu, kan akan ada 2 lagu, That Piece of My Heart dan My First Story. Enjoy. Oke, enjoy.